Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Lestari dengan NIM 20244064051213. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas dari judul yang sudah saya pilih, yaitu pandangan epistemologis tentang pengetahuan tersirat dan tersurat dalam proses pembelajaran. Baiklah, pembahasan yang pertama adalah pengertian epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani epistem, artinya pengetahuan, dan logos artinya study, yang berarti studi tentang pengetahuan. Epistemologis membahas pertanyaan mendasar seperti apa itu pengetahuan, bagaimana pengetahuan diperoleh, apa sumber dan validitas pengetahuan. Dalam konteks pendidikan, epistemologis membantu memahami bagaimana peserta didik mengkonstruksi makna, memperoleh keterampilan, dan menginternalisasi nilai. Selanjutnya, adapun pengertian pengetahuan tersurat dan pengetahuan tersirat. Yang pertama, pengetahuan tersurat atau explicit knowledge adalah pengetahuan yang dapat diungkapkan secara verbal, tertulis, atau simbolis, bersifat formal, sistematis, dan mudah dibagikan. Contohnya adalah rumus matematika, teori ilmiah, aturan tata bahasa, atau materi dalam buku teks. Pengetahuan ini bersifat objektif, terukur, dan sering menjadi fokus dalam kurikulum formal. Selanjutnya, pengetahuan tersirat atau tacit knowledge adalah pengetahuan yang bersifat personal, kontekstual, dan sulit diungkapkan secara formal. Konsep ini dipopulerkan oleh Michael Polanyi dengan pernyataan "We know more than we can tell". Pengetahuan tersirat mencakup keterampilan praktis, intuisi, pengalaman emosional, nilai-nilai, dan kebiasaan yang terbentuk melalui praktik dan interaksi sosial. Dalam pembelajaran, contohnya adalah cara seorang guru mengelola kelas, sikap empati, atau kreativitas dalam memecahkan masalah. Selanjutnya, dimensi epistemologis pengetahuan tersurat dalam pembelajaran. Pengetahuan tersurat memiliki fondasi epistemologis yang kuat dalam tradisi pendidikan barat, terutama dalam paradigma positivis yang menekankan objektivitas, verifikasi, dan struktur logis. Sumber pengetahuan tersurat umumnya berasal dari A. Otoritas keilmuan seperti buku teks, penelitian, dan pakar. B. Pengalaman terstruktur seperti eksperimen ilmiah atau pembelajaran terencana. C. Logika dan rasio seperti penalaran edukatif dan induktif. Adapun dimensi epistemologis pengetahuan tersirat dalam pembelajaran. Pengetahuan tersirat bersumber dari yang pertama, pengalaman langsung, yaitu learning by doing, praktik, dan observasi. Yang kedua, interaksi sosial, yaitu kolaborasi, dialog, dan keteladanan. Yang ketiga, refleksi diri, yaitu introspeksi, penghayatan nilai, dan pembentukan makna. Selanjutnya, ada interaksi dan konversi antara pengetahuan tersirat dan tersurat. Nonaka dan Takeuchi dalam teori Seichi model menjelaskan 4 proses konversi pengetahuan, yaitu yang pertama ada sosialisasi, dari tersirat ke tersirat, berbagi pengalaman. Yang kedua, eksternalisasi, yaitu mengungkapkan ide menjadi konsep. Yang ketiga, kombinasi dari tersurat ke tersurat, yaitu menyusun informasi menjadi sistem. Yang keempat, internalisasi, yaitu mempraktikkan konsep menjadi kebiasaan. Dalam pembelajaran, proses ini terjadi secara dinamis.
Contohnya, seorang guru mendemonstrasikan cara menyelesaikan konflik, lalu mendiskusikan prinsip komunikasi efektif.